بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Hadirin hadirat yang kami muliakan, wabil khusus para wali santri yang telah datang jauh-jauh mengantar putra-putrinya. Semoga Allah memberi ganti yang lebih banyak di dunia sebelum akhirat. Duitnya tambah banyak, halal barokah lagi, tokonya tambah banyak, utangnya tambah lunas. Dan kepada semua teman-teman santri, putra maupun putri, wabil khusus yang mau wisuda, semoga lepas dapat jodoh yang sesuai. Masya Allah. Amin. Law aliman nasu madza fin nikah latasara'u ilaihi. Ini bukan hadis ya. Di bulan Syawal ini banyak kenangan dalam sejarah Islam. Yang kenangan tadi untuk menyemangati para wali murid dan juga untuk menyemangati para calon-calon wisudawan dan wisudawaniwati. Di bulan Syawal ini Masya Allah telah lahir orang ajam, bukan Arab, pesek seperti kita, mungkin begitu itu. Bahasa lahirnya bukan bahasa Arab. Bahkan beliau ini adalah keturunannya mu'allaf. Kakeknya yang nomor 4 masih mu'allaf, baru masuk Islam. Tetapi beliau dipilih oleh Allah di posisi di dalam Islam. Semua orang yang pengen alim, pengen ngerti agama harus belajar kitab yang beliau tulis. Orang-orang yang selepas beliau, kalau orang-orang belum belajar kitab beliau ini belum dianggap alim. Ini masih belum sampai jenjang ke situ itu. Namanya Muhammad, bapaknya namanya Ismail. Ismail seorang ulama sekaligus seorang pedagang. Maka kalau kita lihat orang alim kok dagang, jangan disalahin. Karena ada cerita-cerita uangnya orang soleh itu halal, berkah lagi. Maka para ulama mengatakan kalau kamu ngaji sudah, mondok sudah, berdakwah sudah, kok hatinya masih kotor, datang ke rumahnya orang soleh minta makan, nanti bisa terang hatinya, akhirnya lepas makan jernih hatinya. Ya, ada obat tuh namanya makan, yaitu makan hartanya orang-orang soleh dengan izin tentu saja. Dulu itu ada cerita lama dan barusan ketahuan. Saya dulu suka melihara macam-macam binatang, termasuk melihara mentok. Nah, saya punya peliharaan mentok. Mentok itu bahasa Indonesianya apa itu? Entok. Ya entok. Nah, sampai ratus-ratus. Maka selepas saya pergi ke Pakistan, pulang sudah punya anak, punya istri, bahkan punya beberapa istri. Nah, ada alumni itu datang saya, Pak, minta halalnya. Minta halalnya apa? Waktu Bapak berangkat ke Pakistan tuh mentoknya habis, kita makan semua. Lah kenapa kok berani makan? Lah dulu itu santri-santri itu pemahamannya beda, Pak. Ini hartanya kiai ini kalau kita makan
nanti kita di akhirat akan diurus oleh para malaikat. Akhirnya kita ketemu dengan Pak Yai kita, nanti kita dapat syafaat nanti. Wah, ngawur aja mentok saya habis. Jadi santri-santri dulu saking husnudzonnya kepada guru-gurunya, dianggap nanti di akhirat punya derajat, makan hartanya tanpa izin biar nanti dituntut di akhirat, terus ketemu gurunya, gurunya mesti sayang, akhirnya itu syafaat. Maka Muhammad bin Ismail ini, Ismailnya bilang, saya yakin bahwa semua harta saya ini tidak ada satupun yang haram. Maka Ismail ini punya putra yang begitu soleh, begitu alim, begitu kuat hafalannya, yang terkenal akhirnya menjadi Al-Imam Bukhari, Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim. Kemudian Ibrahim ini putranya Al-Mughirah. Al-Mughirah itu dulu non muslim. Kemudian dalam perjalanan hidup beliau ketemu dengan seorang dari kabilah Arab namanya kabilah Al-Ju'fi, namanya Al-Yaman, dari kabilah Al-Ju'fi. Akhirnya Al-Mughirah dapat hidayah dengan sebab Al-Yaman, yang mana kakeknya Al-Mughirah itu sampai wafatnya masih dalam keadaan tidak beriman, yaitu Bardisbah. Maka diantara ceritanya Imam Bukhari bisa jadi Imam Bukhari, diantara ceritanya karena memang makan minumnya dari harta yang halal. Maka teman-teman wali murid yang datang dari mana saja, usahakan wesel-wesel yang dikirim kepada anak-anak kita, weselnya dari hasil kerja kita yang paling halal. Insyaallah semuanya niat. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, kita ini nanti kalau di akhirat sana melihat untungnya punya anak yang beriman, kita nyesel, anak saya kurang banyak. Nanti kalau kita di surga, semoga termasuk kita semua, kita akan tengok kerajaan-kerajaan terkecil di surga itu luasnya 10 kali lipat dunia. Itu luasnya, belum penghuninya, belum harganya, belum hotel-hotelnya, belum istana-istananya di sana. Orang iman yang paling lemah imannya, andaikan di dunia tinggal dia saja, maka dunia gagal terjadi hari kiamat, dunia masih boleh dipakai. Maka maknanya orang beriman yang satu yang ngantuan, mondok aja nggak mau ini, apalagi yang mau mondok. Ngantuan imannya paling lemah, dengan sebab dia seluruh dunia dapat berkahnya, seluruh dunia dapat berkahnya, seluruh dunia dapat kebaikan dari dia. Maknanya dia telah berbuat baik kepada seluruh dunia. Dan Allah telah menjanjikan orang yang buat baik, minimalnya Allah akan beri ganti untuk dia 10 kali lipatnya. Man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalha. Barang siapa buat satu kebaikan, minimal Allah akan beri kepada dia 10 kali lipatannya. Maka tidak heran Hannat diberi surga 10 kali lipat dunia, karena dia telah berbuat baik kepada seluruh dunia, kepada manusianya, kepada hewannya, kepada gunungnya, kepada airnya, kepada kerikil-kerikilnya, kepada tanahnya. Dia telah berbuat kepada semuanya kebaikan, maka dia diganti untuk dia minimal sambutan pertama surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Maka hakikatnya tidak ada orang beriman yang tidak berkahi kita. Mau doakan kita, nggak mau doakan kita, musuhi kita, suudzon pada kita, mitnah pada kita, orang iman itu dari sisi ini semuanya masih datangkan kebaikan pada kita.
Maka kita lihat orang beriman, kalau dengan pandangan ini insya Allah banyak titik temu dengan orang-orang beriman. Tetapi kalau pandangannya dengan pandangan harus ikut saya, ini nanti akan banyak perbedaan. Karena kita dengan selain kita itu bukan satu jasad yang satu. Bahkan kita jasad yang satu saja sering berbeda pendapat. Mulutnya pengen sambel, perutnya sakit mah. Akhirnya engkel-engkelan, menang mana? Mulut sambel, perutnya jangan, bambet. Akhirnya kadang-kadang menang mulutnya, akhirnya mahnya kambuh. Kadang-kadang menang perutnya, akhirnya selamat dari kekambuhan asam lambung. Nah. Bagaimana pula kalau orang berimannya tadi ada amalan-amalan selain iman dia? Apalagi kalau orang imannya tadi, para hadirin wal hadirat, dia ini adalah pelajar ilmu agama. Ada orang dia ini seneng karena anaknya dekat dengan pejabat yang tertinggi, yang terkaya. Apa saja masalah dunia zahirnya minta bantuan pada dia, beres. Maka anaknya tadi begitu berbakti kepada orang tuanya, dia bilang kepada pejabat tadi, "Pak, saya ini anaknya bapak ini, bapak saya telah banyak jasa pada saya minta bapak memperhatikan bapak saya, memperhatikan ibu saya." "Ya, apa keperluan ayah ibu? Tak bereskan semua." Nah, maka anaknya itu begitu diketahui orang tuanya telah mengenalkan orang tuanya kepada pejabat yang sukses, yang paling kaya, yang seluruh dunia ekonominya dia kuasai, senangnya bukan main. "Nak, saya nggak rugi punya anak kamu, ibumu tidak rugi mengandung kamu, saya nggak rugi nyekolahkan kamu, kamu telah mengenalkan bapak kepada tim sukses." Masya Allah, telah mengenalkan bapak ibu kepada orang yang begitu hebat posisinya. Hadirin hadirat yang kami muliakan, kalau ada orang punya anak kemudian dia baca sholawat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka Allah akan tugaskan malaikat untuk menyampaikan sholawat tadi kepada Rasulullah. Sekaligus disebutkan di depan Nabi, yang baca sholawat ini adalah namanya si fulan, putranya orang tua ini. Dia mengenalkan orang tuanya lewat bacaan sholawatnya kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tuanya jadi orang beriman, orang itu kok dikenal Nabi, para hadirin, maknanya di husnudzoni dia akan husnul khotimah dan layak untuk mendapatkan syafaatnya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang punya anak mondok walaupun hanya 1 hari betahnya, kemudian belajar sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, untungnya orang tuanya itu enggak lepas-lepas sampai hari kiamat, sampai akhirat. Bagaimana kalau mondoknya itu sampai takhusus? Maka ada seorang soleh itu kalau memberikan fasilitas pada anaknya, apa saja dibelikan, minta mobil belikan, minta helikopter dibelikan. Kalau helikopter yang asli kemahalan ya helikopteran dibelikan, Masya Allah. Minta istri dicarikan, minta suami dicarikan, sampai orang-orang tuh negur dia, "Kang, kamu tuh kok terlalu memanjakan anak kamu tuh gimana tuh? Yang mewakili sujud saya di hadapan Allah, mewakili amalan saya di hadapan Allah, yang meneruskan jariah saya ini anak saya ini adalah investasi saya paling besar, apapun akan saya lakukan demi jariah saya. Saya nggak sayang seluruh harta saya habis demi anak saya jadi orang manfaat." Seperti orang daftarkan anaknya untuk jadi pejabat, untuk jadi orang kaya, menjadi orang yang katanya bermartabat di dalam pendidikannya.
apa aja dijual demi anaknya. Lah ini anaknya didaftarkan di pondok untuk dijadikan manfaat di akhirat yang kekal abadi selamanya, yang mana belajar agama, belajarnya saja belum diamalkan itu sudah kesuksesan, apalagi diamalkan, apalagi diyakini, apalagi didakwahkan. Dah, untungnya itu sudah nggak bisa dihitung, kalkulator nggak bisa ngitung itu. La ilaha illallah. Maka nggak rugi punya anak orang beriman, tuh nggak rugi. Maka di antara arahan agama bagi orang yang mampu, suruh punya anak sebanyak-banyaknya. Karena ini anak orang iman itu, kalau punya anak biasanya orang beriman, jarang sekali orang beriman punya anak nggak beriman. Ini adalah satu investasi yang hampir tidak ada kegagalannya, yaitu investasi nikah akhirnya muncul anak. Masya Allah. Apalagi anaknya ngaji, apalagi hafal Quran, apalagi dai, Masya Allah. Tadi cerita surga belum selesai, kemudian kita tengok kanan, loh itu anak saya, tengok kiri, itu anak saya, tengok itu menantu saya, oh itu cucu saya. Alangkah untungnya orang di sana ngelihat keturunannya jadi ahli-ahli surga, jadi punya kerajaan-kerajaan besar di sana, Masya Allah. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, kita ini sebagai orang pesantren mestinya mandang kebaikan itu harus sedikit berbeda dengan umumnya orang yang umum. Apalagi wali santri yang punya anak di pesantren, kita ini harus punya pandangan husnudon. Nabi telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ghazali. Beliau bersabda, innama bu'ithtu mu'allima. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah untuk mengajar. Mengajari iman, mengajari amal. Mengajari iman, mengajari amal. Mengajari sikap yang benar, langkah-langkah yang benar, keputusan-keputusan yang benar. Maknanya bagaimana teman-teman semua, wabil khusus wali murid dan calon wisudawan? Semua kebaikan, sumber segala kebaikan, markas seluruh arahan kebaikan asalnya dari ilmu yang Allah wahyukan kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pimpinan-pimpinan hidayah siapa? Para anbiya, orang-orang yang dapat ilmu dari Allah. Pimpinannya seluruh para anbiya siapa? Sayyidul Anbiya, beliau siapa? Pimpinannya orang-orang yang telah diberi ilmu oleh Allah, yang mulia, yang termulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ilmu agama ini agak beda dengan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu agama itu di dalamnya kepastian, diperlukan oleh yang kaya, yang miskin, yang rakyat, yang pejabat, yang kere, yang terhormat, yang terhina, yang jelek mukanya, yang rupawan mukanya, yang cantik ataupun yang rembes. Itu semuanya perlu kepada ilmu agama. Di antara cuplikannya ilmu agama adalah syahadat kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tanpa ilmu nggak tersampaikan kepada umat. Yang membawa kalimat ini adalah para anbiya, para ulama. Para anbiya ini pimpinannya para ulama. Para anbiya jamaknya nabi. Nabi adalah orang yang telah diberi naba, orang yang telah dibimbing langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya tidak mungkin terjadi kebaikan di dunia ini tanpa ilmu. Maka Abu Nu'aim meriwayatkan dalam kitab beliau, yuzanu yaumal qiyamati midadul ulama'i wa dima'us syuhada fayarjahu midadul ulama'i ala dima'is syuhada atau kama ja'a fil hadits. Nanti pada hari kiamat tinta-tintanya para ulama akan ditimbang dengan darah-darahnya para syuhada. Maka ternyata tintanya para ulama lebih berat melebihi darah-darahnya para syuhada.
tintanya ini, belum orangnya, tintanya. Namanya tinta kan nggak nempel. Maka tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang tidak alim, yang ibadah tanpa ilmu. Karena orang alim tidur dengan ilmu. Siapa yang tidur dalam kondisi suci kemudian wiritan sampai ketiduran, Allah akan kirimkan malaikat. Malaikat tadi masuk ke badannya orang itu, nempel ke kulitnya, ngeloni dia sampai sak bangunnya. Nah, orang itu kalau punya suami punya istri ketemu itu biasalah. Tapi ini dikeloni malaikat itu beda. Nah, maka mimpinya ketemu Rasulullah. Nah, mimpinya Masya Allah apa masuk surga. Nah, mimpinya apa? Mimpi-mimpi yang baik-baik, ketemu para sahabat. Maka diceritakan oleh para ulama, sebagian syuhada protes. Lah ini darah, nyawa dibandingkan dengan tinta, kok berat tinta itu bagaimana? Maka para malaikat mengatakan, kamu tahu bahwa berjuang sampai wafat dalam perjuangan itu penting, itu menguntungkan, itu meningkatkan derajat sekian banyak. Dari mana? Dari buku-bukunya para ulama, dari arahannya para ulama. Lah iya, ini masa kamu bisa mengalahkan sumbernya? Kamu kan cabang. Maka benar-benar orang yang ngaji itu menguntungkan dirinya dan menguntungkan orang tuanya, bahkan menguntungkan lingkungannya. Dapat kalimah syahadat tidak lebih dari itu, menguntungkan seluruh dunia. Bagaimana kalau tambah khatam Iqra? Nah, bagaimana kalau khatam fasolatan? Bagaimana kalau khatam Quran? Bagaimana kalau khatam takhusus? Masya Allah, untungnya bagaimana? Nah, jadi dapat la ilaha illallah tanpa ada tambahan yang lain, gak iso maca Quran ummi, itu untungnya untuk dia dan untuk seluruh dunia. Jadi ilmu agama itu membawa kepastian, pasti untung. Dapat duit pasti untung, apalagi banyak. Dan semua orang Islam itu bisa jadi Islam karena ilmu, yaitu membawa ilmu syahadat minimalnya. Masya Allah, Allah hanya satu, la ilaha illallah Rasulullah. Untuk umat Muhammad, ya Nabi Muhammad saja. Nah, itu bagian dari ilmu. Maka kalau orang menafikan ilmu agama, maknanya menafikan seluruh kebaikan, karena kebaikan itu mesti dari ilmu. La ilaha illallah. Maka rasakan kita ini untung banget, diri kita ngaji, orang tua kita biayai. Maka kalau untuk sekolah-sekolah dunia, para hadirin wal hadirat, anak kita kirim besel 1 juta 2 juta, untuk yang belajar ngaji 100 juta setiap bulan. Ya, maksudnya gambarannya, karena untungnya itu permanen. Kalau yang dunia itu, ya nanti kalau dapat kerja, ya nanti kalau dapat jabatan, ya nanti kalau tokonya laku, ya nanti kalau ilmunya ada yang mau nyerap. Tapi kalau ilmu agama itu dipakai sendiri aja loh, sudah menguntungkan orang tuanya. Yuh, Masya Allah, untungnya pol. Maka di bulan Syawal ini ceritanya Imam Bukhari lahir. Ayahnya yang begitu murni hartanya. Kemudian beliau punya ibu yang luar biasa, ngantarkan beliau keliling dunia untuk ngaji. Dan ibunya ini bukan sembarang ibu, mungkin ibunya mirip seperti wali-wali murid yang sekarang datang. Datang jauh-jauh demi untuk mondokkan putra dan putrinya. Masya Allah. Ini dalam sejarah di antara ceritanya pelajar sukses karena ibunya dukung. Diceritakan Imam Malik juga begitu semangat ngaji karena didukung ibunya. Jangan-jangan santri-santri yang kurang semangat, ibunya kurang dukung. Nah, maka ibunya harus semangat dukung. Nggak rugi ngandung 9 bulan, melahirkan sampai hampir copot nyawanya, kemudian anaknya manfaat untuk akhirat dan dunia, nggak rugi. Kalau anaknya mau mondok tuh nggak rugi. Nggak selesai aja nggak rugi, apalagi selesai. Tapi nggak ada istilah mondok rugi, nggak ada. Bahkan datang sebentar di sini, tahu sekelumit apa yang kita kaji pagi hari ini, kemudian pulang, itu sudah mondok sekelumit, sudah nggak rugi. Tapi kalau ilmu-ilmu dunia, para hadirin,
itu di dunia aja belum kaluan karo laku. Berapa banyak alumni sekolahan dunia nganggur para hadirin. Tapi kalau alumni pondok walaupun nganggur berpahala terus. Masya Allah. Tidur ngorok ternyata tidurnya pakai sunnah, jalan menuju surga. Masya Allah. Sepertinya dia membaca salawat mengenalkan orang tuanya kepada yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Sekelumit kata, jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh. Riwayat Tabrani, siapa yang mengatakan kalimat tadi yang artinya kurang lebihnya, ya Allah balaslah Nabi Muhammad dengan sebab jasanya beliau kepada umat dengan balasan yang layak untuk beliau. Allah akan tugaskan 70 malaikat untuk menulis amalnya selama 1000 hari. Masya Allah. Ini kita tahasus ngontak-ngantuk ternyata jazallahu anna sayyidina Muhammadan SAW wa ahluh. Dia dapat pahala begitu banyak dan itu terkirimkan kepada orang tuanya semuanya juga. Wih, untungnya pokoknya. Masya Allah. Lah pada bulan Syawal ini juga Al-Imam Bukhari wafat. Semoga muncul ya fotokopi walaupun agak remang-remang muncul dari majelis ini ya. Masya Allah. Banyak yang hafal sekian ribu hadis dari hadisnya Bukhari, banyak yang telah membaca kitab Bukhari sampai selesai. Ini kaitannya dengan bulan Syawal ini. Masya Allah. La ilaha illallah. Maka di bulan Syawal ada cerita yang lain. Cerita bagaimana bulan Syawal ini dulu adalah dianggap bulan yang begitu ngeri, menakutkan, bulan sial. Orang-orang jahiliyah kalau sudah ada bulan Syawal mereka nunda semua acara. Walimahan ditunda, kendurian ditunda, bisnis ditunda karena dianggap ini bulan sesat, bulan sial. Nah, maka Nabi kita datang membawa ilmu dari Allah. Takut kepada makhluk itu salah alamat, berharap kepada makhluk itu salah alamat. Makhluk itu hanya makhluk, gak bisa buat apa-apa tanpa Allah. La ilaha illallah. Nah, takut pada makhluk. Maka beliau waktu Syawal ini walimahan dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang dari walimah itu muncul keberkahan yang tidak putus sampai sekarang. Ini semua alumni Al-Fatah, bahkan semua yang hadir saya berhusnudzon semuanya pernah mendengar sekelumit nasihat Nabi yang disampaikan kepada umat lewat riwayatnya Sayyidah Aisyah yang walimahannya bulan Syawal. Masya Allah. Imam Zuhri mengatakan andaikan ilmunya seluruh istri Nabi dikumpulkan jadi satu, kemudian ditambah lagi dengan ilmunya seluruh wanita-wanita sahabat dikumpulkan jadi satu, kemudian ditimbang dengan ilmunya Sayyidah Aisyah akan mengungguli ilmunya seluruh wanita waktu itu. Ini nikahnya bulan Syawal. Nah, maka Imam Nawawi dalam kitab Majmu' beliau mengatakan yustahabuz zawaju fi Syawal, disunahkan kalau nikah itu bulan Syawal. Nanti kalau ada rencana menikah, maka di antara hari pilihannya adalah bulan Syawal. Ya Mahmud. Yustahabuz zawaju fi Syawal. Maka Masya Allah, harapan kami putri-putri dan putra-putra ini mengambil berkah dari kenangannya Sayyidah Aisyah tadi. Bagaimana semangat dengan sebab satu wanita, berapa banyak kebaikan tersebar ke dunia laki-laki dan dunia wanitanya umat Muhammad. Sayyidah Aisyah ini satu-satunya umat Muhammad, enggak lakinya enggak perempuannya, yang dibela oleh Allah dengan 10 ayat berturut-turut dalam Al-Quran. Hanya Sayyidah Aisyah saja. Maka istri-istri Nabi yang lain pada cemburu, Aisyah lagi. Maka Nabi mengatakan, jangan cemburu pada Aisyah. Aisyah ini punya keistimewaan yang tidak dipunyai oleh seluruh istri saya. Maka para ulama mengatakan walaupun itu Sayyidah Khadijah. Apa itu? Tidak pernah malaikat Jibril datang kepada saya, sedangkan saya satu selimut dengan istri saya, kecuali Aisyah. Saya satu selimut dengan Aisyah pun malaikat Jibril datang untuk memberikan wahyu kepada saya.
Maka dulu di antara ulasannya Kiai Uzair, memang Sayyidah Aisyah itu cocok untuk ilmu itu. Malaikat Jibril itu loh, nggak segan, nggak malu dengan sebab adanya Sayyidah Aisyah. Walaupun Sayyidah Aisyah satu selimut dengan Nabi, tetap wahyu datang. Tapi kalau selain Sayyidah Aisyah, nunda dulu Nabi jauh dari istri beliau, baru datang wahyu. Beliau telah meriwayatkan hadis minimalnya yang sampai kepada umat 2210 hadis. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri tercintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, kok istri tercinta Pak? Apa gak keliru Pak? Yang tercinta itu Sayyidah Khadijah. Ya itu memang begitu itu secara bahasa. Kalau ter itu harus ada saingannya. Kalau nggak ada saingannya nggak bisa ter. Ini ganteng mana? Ganteng ini lebih ganteng ini. 10 orang dijajar, mana yang terganteng? Ini baru bisa. Lah zaman Sayyidah Khadijah istri Nabi satu, nggak bisa dikatakan Sayyidah Khadijah istri Nabi yang tercinta, wong nggak ada saingannya. Maka ter itu harus Sayyidah Aisyah. Kalau Sayyidah Khadijah istri Nabi yang setia, istri Nabi yang begitu disayangi Nabi. Tapi kalau tersayang itu hanya Sayyidah Aisyah. Kalau nggak begitu itu berarti kita nggak ngerti bahasa. Ya begitu itu. Namanya ahabun nisa di kitab-kitab itu mesti Sayyidah Aisyah. Ahabun nisa Rasulullah Aisyah. Karena kata-kata ahab itu harus ada mufadalah, harus ada perbandingan. Lah kalau nggak ada perbandingannya, dibandingkan dengan siapa? Nah. Ini sekelumit cerita di bulan Syawal. Maka harapannya teman-teman yang telah selesai nanti buat cabang, buat majelis-majelis ilmu, nikahnya kalau memang ada takdirnya usahakan sama-sama alumni Al-Fatah. Insyaallah. Harapannya sudah banyak titik temu, ngajinya sama, gurunya sama, madhabnya sama, akidahnya sama, pondoknya sama, apalagi pertemuan wali santrinya sama, wisudaannya sama. Insya Allah sudah banyak titik temu, tinggal Qabil tuh langsung teruskan perjuangan sambil nunggu malakul maut datang. Mestinya begitu itu. Kecuali kalau takdirnya lain, pokoknya dapat siapa aja, dirawat yang baik. Di antara perawatan untuk calon-calon istri, ini khusus untuk santri Al-Fatah, wali murid dengar itu saya senang. Termasuk cara ngerawat istri diantaranya, jangan kamu sodorkan kepada calon-calon istri kamu sabiteng yang kamu bawa itu. Apa itu Pak? Jangan ngerokok. Orang tuh kalau ngerokok kok lupa sikat gigi 100 kali. Maka dia bangun tidur tuh sak ruangan yang dengan istrinya itu baunya seperti bau WC. Anaknya orang selepas Qabil tuh kamu beri kotoran tuh bagaimana? Kamu punya sepeda motor, kemudian knalpotnya diberi rokok aja kamu marah. Mulut kamu berarti lebih rendah, lebih rokok, lebih knalpot. Ini penting, ini khusus pendidikan Al-Fatah. Jadilah santri yang rapi, yang disiplin, yang takwa, yang bisa diterima seluruh kalangan umat. Dan saya pesan kepada calon-calon mertua, pokoknya ngelihat santri Al-Fatah ngerokok jangan diambil mantu. Biar berhenti dulu, jangan diambil mantu, jangan. Ini nggak layak untuk ngerawat mulutnya, apalagi ngerawat putri antum, nggak layak ini. Diragukan sayangnya pada istri, diragukan itu. Dengan mulutnya sendiri lo nggak sayang, apalagi dengan mulutnya orang lain. Ini nasihat khusus. Siapa yang merasa tersindir, itulah yang saya harap. Penting, itu penting. Masya Allah, saya ini benar-benar ngelus dada ngelihat santri putri sudah hafidhoh, santri putri sudah alimah, dapat suami mulutnya lebih rendah daripada knalpot. Innalillah. Ini namanya kan penghinaan ini, Masya Allah. Ya, ini sedikit laporan-laporan mengenai jumlah santri Al-Fatah kurang lebihnya. Namanya data itu ya kadang-kadang pas, kadang-kadang lebih sedikit, atau kurang sedikit, kurang lebihnya, untuk jadi gambaran dan untuk bahan doa. Dan kami minta didoakan oleh para wali santri, para hadirin, para habaib, para ulama, para senior-senior dan junior-junior. Jumlah santri dan guru di pondok pusat, jumlah kepalanya 24.106.
Yang mukim 17.974 orang, yang pulang pergi 3.213 orang, jumlah ustadz 2.919 orang. Ini kalau dihitung per kepala. Kalau dihitung per madrasah, karena ada santri yang mengikuti 2 madrasah, tahfidz, kemudian dengan diniyah ada yang hanya 1 madrasah saja, jumlahnya bisa tambah lagi. Jumlah santri dan guru Al-Fatah per madrasah, santri 35.646 orang, ustadz dan ustadzah per madrasah ya. Ini dengan ustadz itu 1.990 orang. Wah, ini ya kurang lebihnya begitu itu. Ini ustadz yang pulang pergi sebagian. Jumlah santri dan guru cabang, jumlah santri dan guru cabang 29.384 orang dari 265 cabang. Alhamdulillah, Allah mudahkan ada cabang-cabang di seluruh di daerah-daerah yang telah ditakdirkan Allah untuk ada di luar atau di dalam negeri. Maka minta doanya semoga cabang-cabang itu tambah berkah. Amin. Kalau yang sudah daftar lebih dari 300, yang sudah berjalan 265. Jumlah santri di cabang dan gurunya 27.082 orang. Ustadz dan ustadzah 2.302 orang. Ini menafsukkan pendidikan TPA, TPQ, Iqra dan sebagainya itu ya. Jumlah total santri pusat dan cabang 53.490 orang. Ini dihitung kepala ini ya. Jumlah santri amali putra putri 132 orang. Jumlah tamu hari raya 21.401 orang. Jumlah santri foren 612 orang. Malaysia 261, Thailand 82, Kamboja 134, Filipina 78, Vietnam 22, Singapura 6, Sri Lanka 17, Timor Leste 1, Belanda 1, New Zealand 1, Papua Nugini 4, Mesir 1, Yaman 4. Kemarin ada usaha-usaha peningkatan dan sudah berjalan 10 tahunan. Ini jumlah jamaah taraweh. Jumlah jamaah taraweh yang 30 juz setiap malam ada 10 halaqah, 10 jamaah putra putri. Yang 15 juz 3 halaqah. Jadi lebih banyak 30 juznya daripada 15 juznya, karena nanggung 15 juz itu nanggung. Amal kok satu malam hanya 15 kurang 30 langsungnya. Ya, 10 juz 7 halaqah. Nah, yang 30 malah banyak. 5 juz 15 halaqah. Nah, 3 juz 16 halaqah. 1,5 juz 138 halaqah. Di samping itu ada tempat-tempat untuk ngisi masail di masjid-masjid di seluruh tempat yang bisa kita datangi, yang siap menerima dan siap diadakan. Jumlah tempat masail 878 majelis. Di pondok pusat 77 tempat, di pondok cabang total 801 tempat. Alhamdulillah. Semoga jadi meridhokan Allah dan menggembirakan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Termasuk majelis kita hari ini, semoga bagian dari majelis yang diridhoi Allah dan menyebabkan Nabi kita tersenyum kepada kita. Amin. Dapat senyumnya Nabi ini sukses dunia, sukses akhirat. Karena amalannya umat Muhammad ini disowankan oleh Allah, disowankan oleh para malaikat kepada Rasulullah. Tampak semua, termasuk di sini tampak. Termasuk santri yang ngerokok tampak. Tamu-tamu yang sedang ngaji kemudian ngerokok kurang tawajuh tampak juga itu. Wah, makanya la ilaha illallah. Tu'radu alayya a'malu ummati fama wajadtu khaira hamidullah alaih wa ma wajadtu syarra istaghfartullah lakum aw kama ja'a fil hadits rawahu at-Tabarani. Ringkasnya, kalau kita amal baik tentu Nabi akan suka, dapat doanya Nabi, dapat ridhonya Nabi. Kalau kita amal buruk menyusahkan beliau, maka rugi. Hidup sekali menyusahkan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Jadi umatnya Nabi mengecewakan Nabi. Ini satu sikap yang benar-benar nggak pantas. Maka setiap kita mau ngomong, mau melangkah, memutuskan, coba renungkan, ini ngecewakan Nabi apa menggembirakan Nabi? Ya, ini kita
akan mengumumkan data-data santri yang berprestasi. Nah, ini apa? Ada dalilnya Pak, santri prestasi diumumkan? Ada dalam hadis riwayat Tirmidzi, dalam bab Sama'il, dalam bab manaqib, Nabi membuat prestasi-prestasi. Orang Ansor prestasi yang tertinggi ini, kemudian yang kedua ini, yang ketiga ini. Jadi prestasi-prestasi itu sudah pernah dibuat Nabi untuk menerangkan kepada umat sebagian orang yang punya derajat di agama yang berbeda dengan yang lain. Maka sejak dulu ulama mengatakan yang tertinggi selepas para anbiya adalah para sahabat. Sahabat yang tertinggi adalah khulafaur rasyidun. Khulafaur rasyidun yang tertinggi adalah Syaikhan Abu Bakar dan Umar. Dari keduanya yang tertinggi adalah Sayyidina Abu Bakar. Selepas itu, selepas 4 orang itu, yang tertinggi adalah Baqiyatul Ashrah, 6 orang yang dalam Ashrah Mubasyarah bil Jannah, yaitu Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'd bin Zaid, Sa'd bin Abi Waqqas, Az-Zubair bin Awam, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini sejak dulu prestasi itu ada. Nah, Nabi menguji Bilal, andahum sauta. Bilal ini adalah sahabatku yang paling lantang dan paling merdu suaranya. Akhirnya beliau pilih untuk jadi muadzin beliau. Maka harapannya itu mengingatkan prestasi-prestasi di akhirat. Tentu saja prestasi ini bukan diringkas dalam yang akan diterangkan ini. Anak kita ditolong oleh Allah untuk jadi orang beriman, itu prestasi. Mondok prestasi, selesai mondok prestasi, walaupun di kelasnya paling rendah nilainya, tapi ini sudah bernilai yang begitu tinggi di sisi agama, di sisi Allah, di sisi Rasulullah. Semoga jadi keberkahan untuk kedua orang tuanya, bahkan anak cucunya, bahkan seluruh dunia dan akhirat. Data santri putri berprestasi tahun ini 2002-2023, nama Mariah Tahasus Minhajut Thalibin, Mariah binti Budiono. Silahkan ngambil hadiahnya di tempatnya Bu Aziz. Nah. Tahasus Fathul Qarib, juara 1 Siti Khairun Nikmah binti Abdul Rasyid, Riau. Nah. Tahasus Ulumul Quran, juara 1. Kenapa kok perempuan dulu Pak? Ya, menghormati ibu-ibu. Kalau ibu-ibu sudah dihormati, nanti akhirnya semangat, yang laki-laki didorong semua. Untuk semangat. Ummuka, selepas 3 kali abuka. Katanya gitu. Tahasus Fathul Qarib, Siti Khairun Nikmah binti Abdul Rasyid, Riau. Tahasus Ulumul Quran, juara 1 Sinar Amalia binti Abdul Wahid, Makassar. Tahasus Tajwid 3 orang, Rahmawati binti Wanas Abdul Jalil, Ternate. 2 Hilda Ainus Syifa binti Rasnan, Aceh. 3 Tazkiyah Mansur binti Taufikur Rahman, Jombang. Silahkan ambil hadiahnya di Bu Aziz. Hafalan kubro tanpa salah putri. Wah, ini nggak salah ini, Masya Allah. Semoga dapat suami yang nggak merokok, ini yang soleh, amin. Miftahul Jannah binti Maliki, Riau. Nuha Humairah Hadi binti Amrullah Hadi, Ambon. Fatimah Munawwarah binti Samsul Hadi, Ponorogo. Ruqayyah Sa'idah Khansa binti Mulyono, Jombang. Fatimah binti Muhammad Arif Billah, Padang. Atikah Salsabila Firdausi binti Abdurrahman Suhadi, Maluku. Atifah Sawafani binti Kader Said, Batu Sangkar. Rozatul Al-Azzakiyah binti Nufrizal, Jakarta. Data Ustazah Tahfidz paling aktif. Jadi sebagaimana ada murid juara, ini ada juaranya Ustadz berbeda. Di antaranya juara paling aktif Ustazah Timur Hilma binti Ma'ruf, istrinya Abdul Hafid, Jungke. Jumlah pertemuan 5 kali, jumlah jam 10 kali. Silahkan ambil hadiahnya di Bu Azizah, Bu Minhatul Aziz. Data Ustazah Diniyah pagi paling aktif.
Ustadzah Muslimah binti almarhum Parmin ahliyah Ustadz Maisur. Wah, ini Tuan Maisur dulu penanggung jawab kuda, mungkin bisa didik istrinya jadi aktif karena dulu sering latih kuda ini. Akhirnya istrinya diaktifkan seperti kuda, Masya Allah. Kuda kan hewan berkah ini. Al khailu ma'qudun fi nawasiyal khairu ila yaumil qiyamah, rawahu Muslim. Kuda tertali di ubun-ubunnya berkah sampai hari kiamat, Masya Allah. Jumlah jam 10, pertemuan 6 kali. Ustadzah Sholihatun Nafis binti Timin ahliyah Ustadz Jamaluddin, sampel. Jumlah pertemuan 10 kali, jumlah jam 11. Data Ustadzah Diniyah sore paling aktif. Nama Ustadzah, wah Masya Allah, 2 kali ini. Pagi juga teraktif, sore teraktif, orangnya sama, Masya Allah. Ustadzah Timur Hilma binti Ma'ruf ahliyah Abdul Hafid Njungke, nah, Masya Allah. Ustadzah binti Hanifah binti Semi ahliyah Ustadzah Ahmad Fauzi, jumlah 12. Nah. Ahmad Fauzi Trenggalek ya. Nah. Ustadzah Nur Hidayah binti Sarifuddin Ghazali ahliyah Ustadz Abu Bakar, 12 kali jumlah pertemuan, Masya Allah. Ada santri-santri putri yang sepanjang tahun tidak pernah izin, tidak pernah bolos, dan tidak pernah sakit. Nggak tahu, mungkin pernah sakit juga, tapi nggak pernah bolos dari kelas, izin aja enggak. Maka dari jumlah santri putri yang kurang lebih 9 ribuan ada 15 anak, Masya Allah. Windy Antika binti Sapuan Bendo, kelasnya Minhaj 2 Masjid Putih. Tahasus putri loh, Minhaj udah gak tahu bolos. Coba putra yang sudah mau diwisuda itu sepertinya juga gak pernah bolos juga. Minimal gak ketahuan bolos lah. Taqiyah Liko Arabi Lombok Tajribi 1 Masjid Putih. Amalia Mustafidah binti Muhammad Hidayah Temboro, Masjid Putih. Cut Mutia binti Muhammad Yunus Kepri kelas 5 Masjid Putih. Tohiro Adawiyah binti Ikhwanto Temboro 4 Angsor, kelas 4 Angsor. Aisyah Mustafidah binti Wagiman Poncol kelas 4 Angsor, Masjid Putih. Sania Maulidah binti Suroto Temboro kelas 4 Angsor, Masjid Putih. Ahsanul Hasna binti Muhammad Asad Temboro 4 Angsor, Masjid Putih. Zainab binti Sa'dullah Trangkil, wah putranya Pak Sa'dullah. Pak Sa'dullah ini terkenal dulu Ustadz Masya Allah. Ustadz Masya Allah pokoknya. Itu kalau ada santri-santri yang pengurus sudah angkat tangan saking nakalnya, takut santrinya galak-galak dulu itu. Pak Sa'dullah datang, santrinya lari semua itu, Masya Allah. Ini kecil-kecil tapi menakutkan. Maka anaknya ini ternyata dapat manfaat, enggak pernah mana tadi. Zainab bisa Trangkil 3 Angsor, Masjid Putih. Aisyah Salsabila binti Haji Suhel Bangka kelas 5 Masjid Merah. Hilya Nur Rahmah binti Muhammad Nur Rozak Lombok kelas 4 Masjid Merah. Maimunah Al-Hilaliyah Seragen kelas 3 Masjid Merah. Nabila binti Mendra Makassar Masjid Merah kelas 3. Fitri Nur Sayati binti Adi Sudrajat Tasikmalaya kelas 2 Masjid Merah. Nur Halila binti Abdul Qadir Bahlil Flores kelas 2 Masjid Merah. Semoga memotivasi santri-santri baru dan santri lama, guru baru dan guru lama untuk tambah lebih aktif lagi, insya Allah. Nanti di akhirat sana surganya orang yang bolosan dengan surganya orang yang aktif beda. Karena yang aktif itu terus istananya tambah terus. Yang bolosan sering berhenti pembangunannya. Juara lomba menulis Pondok Putri. Ini ada lomba-lomba menulis. Karena tersebarnya ilmu agama itu di samping lewat sabda-sabda Nabi yang disampaikan, terusannya atas arahan Nabi, qayyidul ilma bil kitabah, pengetahuan ilmu agama harus ditulis. Maka kita bisa baca Al-Quran karena apa? Karena ada Quran yang ditulis. Kita bisa hafal hadis karena apa? Karena ada hadis yang ditulis. Kita bisa ngaji sampai 10 tahun kenapa? Karena kita ada yang ditulis. Kita bisa hurut kemana-mana kenapa? Karena ada fadilah amal khaitu sampai yang ditulis. Kadang-kadang orang terlalu kurang mikir. Yang penting itu gerak, bil qadam lah bil qalam, pokoknya dengan kaki bukan dengan pena. Ngawur ae, kowe nganggo kaki kok tanpa nganggo pena moro ning ndi engko. Ya jelas itu. Jadi
Memang ilmu itu harus ditulis. Kalau nggak ditulis ya masa ditulis saja banyak yang santrinya ngantuk, apalagi nggak ditulis ya. Repot. Maka perlu ada karya penulisan. Ini termasuk yang sangat mempengaruhi dunia manusia adalah tulisan-tulisan yang beredar, baik pun tulisan positif atau negatif. Maka kita pengen santri-santri kita juga ikut andil dalam penyebaran kebaikan dengan mulutnya, dengan akhlaknya, dengan kehidupannya, dan juga dengan tulisan-tulisannya. Ya, sekarang berapa banyak santri putra, santri putri, wali putra, wali putri yang hidupnya nangis-nangis, hidupnya tersemangati gara-gara tulisan. Dapat tulisan dari anaknya hafal Quran, wah seneng. Dapat tulisan anaknya begini, susah. Dapat tulisan dari istri tercinta, berbinar-binar, khurut langsung pulang, masya Allah. Jadi maksudnya tulisan itu pengaruhnya kepada otaknya manusia dan kehidupannya itu luar biasa. Ada santri baru masuk Al-Fatah, bacanya bukan Iqra, bacanya adab-adab nikah. Akhirnya nggak jadi mondok, langsung praktek nikah gara-gara salah baca. Seharusnya nahwu shorab, akidah malah dibaca Qurratul Ain. Akhirnya jadi gak sido mondok wes nikah, ternyata fadilahnya banyak. Ini beneran, berapa banyak santri nggak jadi ngaji gara-gara baca tulisan yang keliru. Berapa banyak? Wah, tulisan itu luar biasa kesannya pada dunia manusia. Maka jangan asal baca. Berapa banyak kebaikan tersebar gara-gara tulisan. Berapa banyak keburukan tersebar gara-gara tulisan. La ilaha illallah. Aliri Al-Ghazali binti Heri Yulianto, Depok, kelas 6, Mem Putri. Judul Pengalaman Mondok di Al-Fatah. Widitya Kamila Al-Humairah binti Yayat Supriyanto, Lampung, kelas 6 MI ini, kelas 6 MI ini. Pengalaman mondok di Al-Fatah. Hafsah Dzurriyatoh Maghfirah binti Muhammad Abbas, Magetan, 6D, MI Putri, pengalaman mondok di Al-Fatah, sama judulnya ya. Kategori kelas 1 sampai kelas 3 diniyah. Zahratun Nafisah binti Muhammad Salim Al-Batawi, Palembang, kelas 3. Kelas 3 MI, Masya Allah. Kelas 3 apa ini? Kelas 3 diniyah ya, 1 sampai 3, kelas 3. Judul Ketika Niat dan Sabar Menjadi Satu. Nadia Nur Aulia binti Nur Khalis, Magetan, kelas 2 diniyah pagi, apa? My Best Memories. Memoriku yang baik atau gimana itu ya? Apa artinya imbuh? Bukan jadi pertanyaan kuburan. Nomor 3 Nafil Arwa Falihah binti Sugi Janta, Boyolali, kelas 3 diniyah pagi. Mondok siapa takut? Amalia Salamah binti Tasman Sulaiman, kelas 5 diniyah pagi. Hidup di sisi para allamah. 2 Amaliah Mustafidah Hidayah binti Muhammad Hidayat, Magetan, Jawa Timur, kelas 5 diniyah pagi. Perhatian Islam terhadap hukum pewarisan. Silmi Silfital Ahyar binti Solihin Zainal Ahyar, Kuningan, Jawa Barat, kelas 6 diniyah pagi. Menjadi pribadi yang dirindoi baginda kita. Allah, kelas 7 sampai kelas daurah. Tangzila Nindi Tiara binti Nursi, Lampung, kelas 8 diniyah pagi. Meluruskan penyimpangan Wahabi menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Weh, jelas tenan. Ini suaminya salah bisa dirat ini. Wah. Anissa Bila Indriani binti Agus Lilianto, Bekasi, kelas 8 diniyah pagi. Upaya menjadikan wanita Islam zaman sekarang seperti ummahatus sholihat. 3 Calista Wahyunisti binti Mukmin, Palembang, kelas 8 diniyah pagi. Penghisapan amal perbuatan manusia di akhirat. Kategori kelas takhasus, wah putri takhasus. Alfia Hasna Khairun Nisa binti Supriyanto, Wonogiri, Minhaj 2 diniyah sore. Mengeja mim sang nabi dari lisan berbagai agama. Apa artinya ini? Saya sendiri gak paham mengijamin. Sembuh apa artinya? Yang penting juara 1 ini. Hansa Safinah binti Ahmad Yanwar, Semarang, Minhaj 2 diniyah sore. Akhlak terpuji dalam bergaul antara hamba-hamba Allah.
Dika Kartika Sari binti M Sodik Ambawa Magetan min Hadiniyah Bagi, pernikahan secara sunnah Rasulullah. Wes cocok nih Syawal nih dah. Maryam Estifsi binti Muhammad Mursaid Sakandal Filipina, judul doa dan niat. Mutiah Haki binti Saiful Bahri Jakarta, hidup mulia dengan Al-Quran. Khairun Nisa Al-Albani binti Haji Aban Medan, mengungkap rahasia mudahnya menghafal Al-Quran. Oh, Masya Allah, ini baru putra. Pertama kali manusia itu putra dulu, kemudian baru putri. Selepas itu keluarnya dari putri terus, tidak pernah keluar dari putra lagi. Dan putri itu Masya Allah, putri itu pengaruhnya pada anak luar biasa. Walaupun putra itu pembawa benih, tapi putri itu pengaruhnya pada anak luar biasa. Kemarin tuh guyon-guyon, saya ini iseng-iseng tes DNA, pengen tahu anak saya itu dengan istri saya dominan mana anunya itu, apa itu prosentasenya itu. Ternyata banyak istri. Wah, wong wedok Masya Allah. Nah, maka santri-santri baru wabil khusus ini mondoknya semangat gak semangat, di samping ditarget oleh orang tuanya yang laki-laki, ibunya harus lebih semangat dalam mendoakan dan menyemangati, karena ternyata anak itu lebih banyak ikut ibunya daripada ikut ayahnya. Sayanya 49%, istri 51%. Masya Allah, kalah. La ilaha illallah. Data santri putra berprestasi. Tahasus Minhaj Talibin, juara 1 Ihtisamul Hasan bin Imran Basori Semarang. Silakan maju ambil hadiah. Ya. Ayo maju, naik lewat mana? Nah, naiknya ya. Maju kan? Apa? Naik. Pak patah dulu. Ayo, satu aja, jangan banyak-banyak. Ya. Ayo, langsung. Cepet. Waktunya terbatasnya. Tahazus Ulumul Hadis, Ayub Futhan Ahmad bin Abdul Qahar Filipina. Masya Allah. Ayo Ayub, Filipin. Fadal ya ahla Filipin. Ya ini wasi'u lahu tariq, wasi'u lahu tariq. Talib min Filipin, raqmul awal faiz bi darajah al-ula min tahassus fi ulumil hadith. Masyaallah, fadalu. Taqaddam irqa wartaqi. Syekh Umar faqat, thumma ta'ti ilayya insyaallah. Suwinah. Allah. Tahassus ulumul Quran, Zulkarnain bin Johan Mariono min Lombok. Fadalu. Taqaddam. Ahla Lombok. Yuhibbuna filfil. Kaifa itu? Alhamdulillah. Kemudian 3 orang langsung aja maju. Tahasus tajwid. Alfi Jamalul Lail bin Hasan Kasmari Kendal. Bayu Azhari Muhammad Arif Siburian bin Amir Siburian Rokan Hulu Riau. Ahmad Ilyas bin Masnun Lombok. Masya Allah. Kemudian di pondok kita ada anak-anak tahasus yang menyelesaikan 500 masail. Itu biasanya kalau di negeri IPB orang tidak dianggap selesai tahasus fikih sebelum menyelesaikan kurang lebih 200-an masail. Di Al-Fatah kita lipatkan 500 masail. Nah. Ada 3 orang, silahkan naik. Nailur Rahman bin Abdul Aziz Madura, Irfan Hadi bin Hikmat Lombok,
Taufikur Rahman bin Utsman Pacitan. Kemarin kita ada istimak di Pacitan, Masya Allah yang hadir luar biasa, 5.000-an orang, putra putri Pacitan memang jos. Apa itu, ayah kami dulu pernah mondok di Pacitan, di Pondok Termas. Kita kemarin sempat mampir di komplek yang diduga ayah kami dulu di sana, termasuk Kiai Hamid Pasuruan juga di sana, termasuk Kiai Hamid, kemudian kerapiak siapa? Kiai Ali Maksum. Masya Allah, kamarnya Masya Allah 2 meter kali 2 meter, Masya Allah, untuk 4 orang. Maka di Al-Fatah ini kamarnya sudah terlalu longgar. Data kubro santri putra tanpa salah 23, ini lumayan. Alhamdulillah teman-teman yang hafid di Al-Fatah banyak yang sekarang jadi imam-imam masjid di berbagai negara, termasuk pernah di Perancis, termasuk pernah di Jepang, termasuk ada yang di Inggris, yang tahun ini di termasuk ada yang di beberapa negeri Arab, termasuk tahun ini di Amsterdam, Belanda, tahun depan insya Allah di Jerman. Maka harapan kami teman-teman ini memperhatikan tajwidnya biar tambah berkah dan menjaga hafalannya, bukan sekedar lancar tapi tajwidnya kurang. Hasan Basri, Hasan Basri, yang ini sudah biasa itu ya, Hasan Basri ya. Lutfi Al-Bukhari, M. Hidayatullah, Muhammad Ilham Al-Ghifari, Zaki Akbar, Fita, M. Hisam, Muhammad Tariq, Abdurrahman Fakihuddin, Muhammad Ilyasa, Saqaf Hakam, Muhammad Tamamu Ramadan, Zaid Abdullah Naim, Muhammad Nazhan, Muhammad Zaid, Muhammad Amridun, Muhammad Uqmanul Hakim, Muhammad Ulil Azmi, Rikil At-Tariq, Muhammad Abyan Thaqif, Ilham Saputra, Mahmud Al-Hasan. Masya Allah banyaknya pol. Negaranya dianggap mengikut orangnya, nanti dilihat dari negara mana ya. Ya, terus diberi jalan. Ini udah hafid diberi jalan. Nanti di akhirat aja hafid dimuliakan kok ya. Coba diberi jalan khusus itu. Nah, yang beri jalan nanti jadi cepat hafal Quran insyaallah. Wafiq Hidayah, Muhammad Salman, Muhammad Fajri Ismail, Muhammad Iqbal Ramadan, Ibnu Majah, Adnan Mughirah, Fahrul Irhas, Afi Mulki Rohadi, Muhammad Rafli, Muhammad Diyukta, Isa Rizki Hidayatullah, Rahman Fatur Rahman Al-Mubarak, Muhammad Lutfi Farizi, Amroyan, Muhammad Rauhul Khalil, Munihatul Brisbani Arsad, Ahmad Siddiq, Muhammad Zaid Al-Harith, Muhammad Taha Abu Dhar, Muhammad Ihsan, Rahimuddin, Muhammad Fikri. Masya Allah. Alhamdulillah. Allah. Data santri putra yang menyelesaikan hafalan kubro kitab. Di samping pelajaran-pelajaran dipahami, ditulis, di antara program di Al-Fatah, santri disemangati untuk ngapal kitab-kitab yang dianggap manfaat nanti untuk rujukan-rujukan ilmu agama. Di antaranya Bulughul Maram, di antaranya Bukhari, di antaranya Al-Minhaj, insyaallah. Mungkin ada beberapa teman yang hafal Bulughul Maram. Ini kok langsung nomornya telulas, kawan? Nomornya kok langsung telulas? Nomornya kok langsung telulas? Alhamdulillah. Mutunuha husunuha, benteng-bentengnya ilmu adalah hafal matan-matan ilmu. Kadang orang itu alim, pemahamannya luas, tetapi begitu ngungkapkan dalil gak hafal, waduh repot ya.
maka perlu menghafalkan dalil-dalil. Data santri putra yang menyelesaikan hafalan kitab Mukhtasar Bukhari. Di kitab Bukhari itu ada ringkesannya yang kesimpulannya Bukhari itu hadisnya itu. Ini sudah, kalau hafal itu dianggap sudah hafal kitab Bukhari. Mukhtasar Zabidi. Abdul Hakim Widase Samsi bin Sunarto Medan, kelas 8, Halaqah Sunan Giri, waktu 4 hari, kondisi lancar kitab Mukhtasar Bukhari, insyaallah. Andi Faisal bin Andi Parwan, Palu, ini abangnya dulu juga hafal, adiknya hafal juga. Halaqah pusat 2 hari plus 10 jam, Mukhtasar Bukhari juga lumayan lancar tapi banyak salah rawinya, maka di bawahnya. 3 Muhammad Hudzaifah bin Saiful Bahri dari Aceh, kelas 6, Halaqah Nizamuddin, ini biasa ngerawat kuda tapi hafal Bukhari. Waktunya 2 hari, nilai lancar Mukhtasar Bukhari, Masya Allah. Orang itu kalau ngerawat kuda itu didoakan oleh kuda tiap hari, ya Allah selesaikan masalahnya, selesaikan masalahnya. Di dalam hadis begitu itu. Ini termasuk hewan yang disebutkan oleh Nabi doakan yang ngerawat itu adalah kuda, Insya Allah. Maka kalau kita pengen melihara hewan yang mendoakan kita, diantaranya pelihara kuda. Muhammad Talhah bin Abdul Murad Malaysia, kelas 8 Sunan Giri, waktu 3 hari, nilai lancar Mukhtasar Bukhari. Sunan Faiz Hakim bin Nanang Qasim Liwa, Lampung, kelas 8, Halaqah pusat, waktu 2 hari plus 12 jam, setengah lancar dan setengah kurang lancar, Mukhtasar Bukhari. Abdurrahman Damanik bin Abdul Aziz Damanik Medan, pusat, 2 hari 6 jam, lancar, juz 4 akhir kurang lancar, Minhaj, hafal Minhaj punyanya Nawawi, Masya Allah. Sudah lama Minhaj gak muncul, ini muncul ada 4 orang hafal Minhaj, Masya Allah. Bayu Ramadan, Kepulauan Riau, alumni, Masya Allah, alumni masih maju lagi, Masya Allah. Halaqah Utara lancar Minhaj, alumni hafal Minhaj, Masya Allah. Maka para alumni di samping sibuk mengajar, sibuk merawat suami dan istri, jangan lupa untuk menambah keilmuannya dan hafalannya. Bayu Ramadan, Kepulauan Husnul Fikri bin Ritaman, Bangka, kelas 8 Utara, 5 hari, lancar Minhaj, Masya Allah. Muhammad Ramadan bin Hamsari, Palembang, Halaqah Nizamuddin, ini bagian ngerawat unta, Masya Allah. Ini hafal Quran, hafal Bulughul Maram sudah, hafal Bukhari sudah, tahun ini hafal Minhaj. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka enggak melihat bagaimana Allah ciptakan itu unta? Ternyata untanya ajaib, yang rawat juga ajaib ini. Ini orangnya. Unta itu seperti mobil double gardan. Kalau berjalan kanan bareng kanan, kiri bareng kiri. Tidak umumnya kucing atau umumnya apa itu kambing. Kalau kambing kanan terus kemudian kiri silang. Tapi kalau unta enggak, kanan bareng kanan, kiri bareng kiri. Akhirnya tidak mudah masuk dalam lumpur. Jadi seperti four wheel gitu. Pluk, pluk, pluk. Maka kalau naik unta goyangannya lebih karena jalannya kaki unta itu bareng, depan dengan belakang bareng, blek, depan dengan belakang bareng. Kalau yang lainnya yang kaki 4, depan 1 belakang 1, depan 1 belakang 1. Kalau unta enggak, langsung bareng. Kadang-kadang kita sudah sering naik unta tapi enggak merhatikan itu. Abdul Hamid bin Bacok Hamid, Masya Allah. Kupang Rute, Halaqah Terangkil, 1 hari plus 4 jam, kurang lancar itu akhir Bulughul Maram. Abdurrahman bin Salela Pontianak, kelas 8 pusat, 13 jam 50 menit lumayan lancar Bulughul Maram. Ahmad Zubair bin Abdul Syakur Bluro, Masya Allah. Katanya dulu kapalnya Nabi Nuh diambil kayu-kayunya dari Bluro, Masya Allah. Dan kaumnya Nabi Nuh kemungkinan orang Bluro katanya, Masya Allah. Masya Allah. Ini maksudnya ini termasuk orang-orang kuno, Masya Allah. 2 hari lancar Bulughul Maram, Masya Allah.
Ini Mukhtasar Bukhari, Bulughul Maram tunggu tak aja ya. Wes. 13 iki akeh saya ibu berapa? Andi Abdul Ki sapa ki sana? Hah? Bin Andi Ismail Timika, Masya Allah, kelas 8 Sunan Giri, 10 jam 2.50 menit sangat lancar Bulughul Maram, Masya Allah. Timika yang produksi emas sekarang produksi emas 50 kilo ini, Masya Allah. Mas 50 kilo bisa ngomong, bisa berjalan, bisa hafal Bulughul Maram, Masya Allah. Mas Andi. Hardiansah Bambela bin Mansur Bambela, Manado, Masya Allah. Manado sudah enggak produksi bubur lagi, ini memproduksi hafid Bulughul Maram, Masya Allah. 16 jam 25 menit lumayan lancar. Hasan Basri Dali Munte bin Abdurrahim Dali Munte Medan Pusat 11 jam lancar Bulughul Maram. Sapa iki? Woi, cah cilik iki. Ini sudah hafal Quran mulai kecil. Sekarang hafal Bulughul Maram. Kamu dulu hafal Quran umur berapa? Selesainya umur 7 tahun. 7 tahun udah hafal Quran dulu. Masya Allah. Sekarang kelas 3. 16 Muhammad Amin bin Abdullah Thailand Sunan Giri, 16 jam 37 menit lancar Bulughul Maram. Muhammad Azindani Falah bin Sofwan Pekanbaru, 14 jam 30 menit lancar, tapi di rawinya kurang lancar Bulughul Maram. Muhammad Ibrahman bin Sukiyo Sidoarjo, 3 hari sedang Bulughul Maram. Muhammad Sa'ad bin Yahya Lampung lancar, tapi 50 hadis kurang lancar Bulughul Maram. Muhammad Zakaria bin Ikhwani Fahri Juanda Aceh, 12 jam lancar Bulughul Maram. Muhammad Zaki bin Buntang Padang, 1 hari plus 18 lumayan Bulughul Maram. Rafiul Hanif bin Ridwan Bulughul Maram sangat lancar. Taufik Ridwan bin Sofwan sangat lancar, 6 jam Bulughul Maram. Talhah Ubaidillah bin Nasa Sukabumi lancar 2 hari. Apa lagi? Mana? Mana di mana? Iki. Dan bukan. Kali gitu ya. Santri-santri yang nggak pernah izin selama 1 tahun, nggak izin sakit, nggak izin walimah, nggak izin nemui orang tua, nggak izin nemui calon mertua, atau selama 1 tahun menurut tim yang data. Husnudonnya begitu itu. Muhammad Amin Fadilah bin Ridi Ampasel Lampung 8 Utara. Nur Imam Abdillah bin Sarnyanto Magetan 7 Utara. Ahmad Rohadi bin Mukamil Palembang 7 Utara. Abdul Qadir Palembang 3B Sunan Giri. Kurniawan Kalbar 4A Sunan Giri. Aslam Kepri Sunan Giri. Ghazi Kaltim 6A Sunan Giri. Ahmad Syakir bin Arman Ambon 4A Poh Telu. Yusron Setani bin Fajaruddin El Amin Haryanta Ternate 4A Poh Telu. Kailani bin Saifullah Brebes langsung naik, yang ada langsung naik. Brebes Muntong 6B Poh Telu. Rafza Sultan bin Sulaiman Lombok 6B Poh Telu. Khairul Arif bin El Piandi Manik Medan 6C Poh Telu. Fatlan Hidayat bin Sapri Pinrang Poh Telu. Abu Dhar bin Tarmudi Brebes 5A Poh Telu. Habiban Nadar bin Khairul Hadi Brebes 5A Poh Telu. Masya Allah, Poh Telu banyak ini. Ibrahim bin Yuliar Padang 5B Poh Telu. Muhammad Falah bin Sufyan Belitung 5S Poh Telu. Ahmad Hussein Marbun bin Darmin Marbun Medan 2 Pusat. Abid Ahmad Baidar bin Ali Masudi Blitar 2 Pusat. Andi Abdurrahman Farid Panut Haryanto Tengarang kelas 1 Pusat. Ustadz teraktif, Masya Allah.
Ya, santrinya silakan maju. Mungkin sebagian nggak hadir ya. Yang santrinya yang maju silakan maju ya. Yang ada maju. Mungkin masih di kompleknya, sebagian nggak. Sekarang Ustadz Mutahar bin Thalib Bojonegoro Pusat. Pertemuan 6 kali 12 jam. Ustadz Rijal bin Suyono Ndungus Kandangan Joko Tingkir, jumlah jam 14. Ustadz Faruk bin Haji Samsun Dios Riau Kandangan Joko Tingkir. Monggo, masya Allah, silakan. Ustadznya silakan naik. Masya Allah. Juara kemarin Sabang cabang diadakan Cerdas Cermat di sini. Ini diantara yang ikut ada 7 cabang, dari 7 yang dapat juara ini insya Allah. Juara lomba Cerdas Cermat antar pondok cabang Al-Fatah, juara 1 Darul Ulum Lampung. Silakan wakil Darul Ulumnya. Ini diberikan pada ya. Santrinya namanya Muhammad Faizal Amar Akbarullah bin Zairius Salman Al-Farisi bin Muhammad Irzan Muhammad Zulkhair bin Nasrullah Muhammad Zainal bin Umar Abdullah. Kita serahkan pada pimpinan cabangnya insyaallah. Juara 2 pondok cabang Galesong Makassar, nama Andi Arinal Haq bin Muhammad Syuti, Andi Fakar Zaki bin Andi Laudi, Muhammad Naufal Ramadan bin Muhammad Yusron, Rizwandi bin Daeng Lalo. Juara 2. Ya. Makassar insyaallah. Juara 3 pondok cabang Ketapang Kalbar, nama Muhammad Bukhari bin Suryat, Muhammad Ilyas bin Mulyati, Ahmad Taufiq Hasan bin Hamzah, Muhammad Fauzi bin Mat Lahir. Wih, masih banyak, masya Allah. Ini tinggal gini ya. Juara lomba menulis Pondok Utara tahun Pondok Utara, Akmal Hafid bin Sohjaji Sorong, kelas 6 MU Putra. Pengalaman mondok di Al-Fatah, pengalaman di Al-Fatah. Juara 2 Muhammad Yahya Rangkusumo bin Asik Junaidi, Ngawi Jawa Timur. Wah. Salman Al-Farisi bin Asman Darwis, DKI Jakarta. Kelas 1 sampai kelas 3 diniyah, Darul Qoral bin Iyan Riau, Muhammad Al-Jiz Kendari Sulawesi Tenggara, Indra Purnama Kalimantan Barat, menghantar sorban kakak. Perjalanan mondok di Ponpes Al-Fatah Temboro, perjalanan mondok di Ponsedan Temboro. Imran bin Mukhtar Riau 5D, Muhammad Ilham Nasrullah Riau Halaqah Utara, Muhammad Abdul Ghani Halaqah Utara. Penyemangat di dalam mencari ilmu, mempelajarinya dan mengulangnya, membingkai sunnah atfal, dikotomi pendidikan formal dan diniyah. Tahasus Muhammad Ghufran Rosdi bin Ahmad Zainuri, Magetan Jawa Timur, Minhaj 2 Halaqah Utara. Akan aku kenalkan dengan cinta. Iya, pengen nikah apa piye? 2 Abdul Musawir bin Muhammad Yahya, Kolaka Sulawesi Tenggara, Minhaj 2 Halaqah Potelu, Kafita kajian fikih wanita. Wah, masya Allah. Ini yang buat laki-laki, Kafita kajian fikih wanita. Khairul Anwar bin Taslim Palu Sulawesi Tengah, Minhaj 2 Halaqah Pusat. Al Anwar Al Muhammadiyah menjelaskan hadis senyuman sebaik-baiknya manusia. Muhammad Isa bin Labid Maulana, Bandung Jawa Barat. Anaknya Pak Labid, penanggung jawab Bandung. Daurah 2 Halaqah Sunan Giri, judul menghadapi problematika umat Islam masa kini dengan memahami usul fikih. Muhammad Zulkifli Perdana bin Muhammad Jumron Ibrahim, Pindrang Sulawesi Selatan. Daurah 2 Halaqah Terangkil,
alasan mazhab Asy'ari mewajibkan mengetahui sifat 20, dan alasan membatalkan konsep usul ats-tsalatsah. 3. Muhammad Zuhrul Anam bin Haji Muhammad Kahfi, Bengkalis Riau, Daurah 1 Halaqah Utara, membangun kesadaran santri Ponpes Al-Fatah Utara dalam menjaga kebersihan lingkungan. Utara apa? Termasuk kurang bersih apa bagaimana? Nah. Muhammad Nasir bin Barak bin Haseh, Kolaka, Sulawesi Tenggara, Risalah Atsaniyah, amalan dalam bulan-bulan Hijriyah. Ridwan Abdul Rahim bin Suratman, Magetan, Jawa Timur, sejarah dan contoh kaligrafi. Ihsanul Aulia Rabbani bin Syahrial, Pekanbaru, At-Ta'addud fit Ta'abbud, sarana pembelajaran adab dalam penghambaan kepada Allah. At-Ta'addub fit Ta'abbud. Kategori foreign karya tulis bahasa asing. Bahasa ini bahasa apa? Ya, bahasa campur ya. Muhammad Talhah bin Abdul Murad, Melayu, Malaysia, kelas 8 Halaqah Sunan Giri, kemustahilan bagi Tuhan untuk disifati dengan sifat makhluknya. Ilyasa bin Ishaq Cham dari Kamboja, kelas 8 Halaqah Petelu, niyi fi ilmu tauhid. Niyi fi ilmu tauhid, tentang ilmu tauhid. Arafat bin Abdurrahman, Vietnam, kelas 7 Halaqah Petelu, Tiesu sahabat. Tiesu sahabat, manaqib para sahabat. Amin bin Abdullah, Siam, Thailand, kelas 7 Halaqah Petelu, Kamrak. Kamrak dalam kurung cinta. Angsor bin Ambilul, Tausuk, Filipina, kelas 8 Halaqah Sunan Giri, Risalah Haufu Paktagram Sin Bid'ah Iban, ayat Hannaut Sin Pan Isra. Risalah pendek mengenai bid'ah dan ayat tentang Isra. Isra nganggo hamzah ya. Alhamdulillah. Cukup ya. Kita akhiri majelis kita dengan doa. Sebelum doa saya pengen dengarkan bacaannya Hasan Basri. Maju sebentar, bacaan dadaan aja ya. Bismillah. Hasan Basri maju. Yang hafal Quran mulai umur 7 tahun ya. Sekarang santri Al-Fatah kelas 3 ya. Silakan. Mungkin 5-6 ayat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات
الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء صدق الله العظيم. Syukran, Masya Allah. Ya, kita akhiri majelis kita dengan doa, kurang lebihnya penyambutan, penempatan, dan pelayanan. Minta maafnya, anggap saja rumah sendiri, kurang-kurangnya dimaklumi, memang rumahnya sendiri. Kurang-kurangnya ditambal sendiri, insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, terimalah majlis ini ya Allah. Terimalah santri-santrinya, guru-gurunya. Terimalah wali muridnya dan semua yang hadir di majelis ini ya Allah. Bimbinglah semuanya, pilihlah semuanya, anugerahi semuanya ya Allah. Jadi hamba-hambamu yang saleh, yang salihah, yang selalu engkau ridhoi, yang selalu engkau bimbing ya Allah, yang selalu menggembirakan pimpinan kami, panutan kami yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, anugerah-anugerahmu yang pernah engkau berikan kepada hambamu yang saleh, yang salihah, pelajarnya ataupun pengajarnya ataupun wali muridnya ya Allah, atau yang hadir di majlis-majlis kebaikan ya Allah, berikanlah anugerah-anugerah itu kepada kami, kepada semua yang hadir di majlis ini ya Allah, wali muridnya, guru-gurunya, penanggung jawabnya dan wisudawannya ya Allah. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, tunaikanlah segala hajat, mudahkanlah segala urusan, bayarlah seluruh hutang ya Allah. Ya Allah, sehatkanlah kami semua zahir batin ya Allah. Keburukan-keburukan yang engkau jauhkan dari hamba-hambamu yang saleh salihah, jauhkanlah dari kami semuanya urusan akhirat dan urusan dunia kami, urusan pesantren pribadi dan keluarga kami, urusan-urusan santri-santri kami yang sedang mondok, selesai mondok, akan mondok, ataupun yang sedang berjuang di mana saja mereka berada ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dan mereka semua dari keburukan akhirat dan keburukan dunia ya Allah. Kami titipkan kepada engkau ya Allah iman kami, kami titipkan kepada engkau iman kami ya Allah, amal kami ya Allah, segala urusan kami ya Allah, santri-santri kami ya Allah, wali-wali muridnya ya Allah, negeri kami ini ya Allah, pejabatnya, ulamanya, rakyatnya dan seluruh penduduknya Allah. Bimbinglah semuanya, mudahkanlah semuanya, satukan hati, satukan fikir untuk selalu dalam ridhamu, untuk selalu dalam ridhamu ya Allah, untuk selalu dalam ridhamu ya Allah, dengan keberkahan seluruh kiai ya Allah, dengan keberkahan seluruh ahlul bait ya Allah, dengan keberkahan seluruh wali songo ya Allah, dengan keberkahan seluruh hambamu yang saleh salihah ya Allah, dengan keberkahan semua yang hadir di majelis ini ya Allah, para hafid Quran, para hafid hadis, para salihin salihat dan semua mukmin mukminat ya Allah, muslim muslimat ya Allah, dengan berkahnya seluruh nabi, seluruh rasul, berkahnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Tunaikanlah harapan-harapan kami tadi ya Allah, tunaikanlah harapan-harapan kami tadi ya Allah, tanpa terkecuali ya Allah. Majlisnya jadikanlah barakah, menyemangati semuanya untuk selalu dalam ridhamu, dalam mengamalkan apa yang disukai dan apa yang diarahkan oleh yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah majlis kita akhiri dengan jabatan tangan bagi para wisudawan.
Maka kita jabat tangan dari arah depan, kemudian mengarah ke samping. Insyaallah guru-guru daurah bisa ikut serta insyaallah. Diatur apa salonnya apa agak dimundurkan sedikit. Kemudian yang putri-putri bisa salaman dengan yang telah ditentukan insyaallah. Tim selawatan bisa